Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuli Rahmawati MSc PhD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi kelas pendidikan kimia B sekaligus koordinator program studi pendidikan kimia FMIPA UNJ. Yang terhormat Bapak Dr. Sukromuhat MSI selaku dosen pembimbing 1 saya, dan yang terhormat Ibu Elsa Ferananda SPD MSI selaku dosen pembimbing 2 saya. Nama saya Desi Ramadhaniati dengan nomor registrasi mahasiswa 1303-618008 dari kelas pendidikan kimia B 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Evaluasi Manajemen Pembelajaran Kimia melalui Model Chip Konteks Input Process Product di SMA Negeri 54 Jakarta. Pokok pembahasan yang akan disampaikan terdiri dari 3 bahasan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Untuk bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Pandemi yang disebabkan oleh coronavirus disease atau yang lebih dikenal sebagai COVID-19 tak kunjung usai sejak adanya kasus terkonfirmasi positif pertama kali di Indonesia pada hari Senin 2 Maret 2020. Adanya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak perubahan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah pada sistem pembelajaran, yaitu dari pembelajaran tatap muka atau PTM menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini diterapkan pertama kali sejak diberlakukannya masa darurat COVID-19 pada hari Senin 16 Maret 2020 lalu. Dalam Diatmika tahun 2020, akhirnya seluruh sekolah di Indonesia melaksanakan pembelajaran secara daring atau PJJ. Berdasarkan hasil implementasi PJJ yang berjalan selama hampir 2 tahun, ternyata banyak permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian dasar tahun 2021 yang mengkaji mengenai kebijakan PJJ pada masa pandemi COVID-19, menyatakan bahwa pelaksanaan PJJ belum optimal. Terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan, baik dari segi penerapan metodologi pembelajaran maupun dalam pemanfaatan teknologi informasi serta keaktifan peserta didik yang kurang selama pelaksanaan PJJ. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan tingkat perkembangan peserta didik dalam merespons materi yang disampaikan. Kemudian mengacu pada hasil kajian KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada hari Senin 27 April 2020 lalu, Komisioner Bidang Pendidikan yaitu Ibu Retno Listiarti dalam video conference menyampaikan bahwa KPAI telah menerima sebanyak 246 pengaduan dari peserta didik dan orang tua murid terkait kendala saat melaksanakan PJJ. Di antara kendala tersebut yaitu keterbatasan kuota, perangkat yang tidak memadai, kejenuhan peserta didik, serta banyaknya tugas dengan limit waktu yang sempit. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan oleh United Nations Children's Fund atau UNICEF mengenai rencana kembali ke sekolah di masa COVID-19, UNICEF mengadakan survei melalui kanal U-Report yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Facebook Messenger telah menerima lebih dari 4.000 tanggapan responden dari 34 provinsi. Di antara beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan PJJ dan juga rencana pelaksanaan PTM, yaitu yang pertama, ketika responden ditanya mengenai bagaimana perasaan kamu selama periode belajar dari rumah, mayoritas responden, yaitu sebanyak 69% menjawab bahwa mereka merasa bosan dalam melaksanakan PJJ. Kemudian, ketika ditanya apa tantangan kamu belajar dari rumah, mayoritas responden menjawab yaitu sebanyak 38% menjawab bahwa mereka kurang bimbingan dari guru. Sementara sebanyak 35% menjawab akses internet yang tidak lancar menjadi tantangan dalam melaksanakan PJJ. Selanjutnya, ketika ditanya mengenai apakah kamu merasa ingin cepat belajar kembali di sekolah,
Mayoritas responden, yaitu sebanyak 87%, menjawab ya, sedangkan 13% sisanya menjawab tidak. Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PJJ ini, akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan terkait rencana pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT yang dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, yaitu terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Agama, dan Dalam Negeri, bahwa akan dilaksanakan PTMT, yaitu dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan dalam SKB 4 Menteri pada hari Senin 30 Maret 2021 lalu. PTMT ini mulai terrealisasi secara bertahap pada semester ganjil tahun ajaran baru 2021-2022. Selanjutnya, seiring dengan penurunan jumlah kasus COVID-19, yaitu sebelum adanya Omikron, dan juga peningkatan pelaksanaan vaksinasi, pemerintah serta Kemdikbud sudah mengarahkan beberapa sekolah untuk melaksanakan model pembelajaran hybrid atau yang dikenal sebagai hybrid learning, yaitu menggabungkan PJJ dan PTM dengan menerapkan sistem rotasi, yaitu sebanyak 50% peserta didik datang ke sekolah dan sisanya mengikuti pembelajaran dari rumah secara daring. Nah, hybrid learning ini tentunya merupakan hal yang baru bagi dunia pendidikan Indonesia, sehingga banyak juga tantangan baru yang bermunculan. Menurut Khotimah tahun 2019, guru masih perlu meningkatkan keterampilan dalam menyiapkan bahan ajar, kemudian baik secara digital maupun secara langsung, meningkatkan keterampilan dalam penguasaan teknologi, dan meningkatkan kemampuan dalam menerapkan strategi pembelajaran, supaya model pembelajaran hybrid dapat berjalan secara optimal. Kemudian setelah pelaksanaan PTMT dengan model hybrid learning berjalan selama hampir 1 semester di beberapa sekolah di Indonesia, akhirnya diterbitkanlah SKB 4 Menteri terbaru, yaitu pada tanggal 21 Desember 2021 lalu, mengenai kebijakan wajib PTMT bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini mulai terrealisasi pada semester genap tahun ajaran 2021-2022, yaitu untuk wilayah PPKM level 1 dan 2, sebelum adanya diskresi, seluruh sekolah di wilayah PPKM level 1 dan 2 wajib melaksanakan PTMT dengan kapasitas 100%, dengan waktu 5 hari, yaitu durasi maksimalnya adalah 6 jam. Selain karena penurunan jumlah kasus COVID-19 dan peningkatan vaksinasi, tujuan pemerintah memberlakukan PTMT ini adalah untuk mencegah terjadinya learning loss, yaitu suatu kondisi hilang atau menurunnya pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam menyerap pembelajaran karena kekurangan atau terputusnya pendidikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, maka jika dikaitkan dengan pembelajaran kimia yang tentunya memerlukan manajemen yang baik, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, maka karena adanya perubahan dalam sistem pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dimulai dari PTM secara normal, kemudian beralih menjadi PJJ, lalu berubah lagi menjadi PTMT dengan kapasitas 50% atau yang dikenal sebagai hybrid learning, hingga terlaksananya PTMT 100%, artinya jika terjadi perubahan sistem pembelajaran, maka implementasi manajemen pembelajarannya juga telah mengalami beberapa kali perubahan dan adaptasi. Lantas, berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang jadi pertanyaan peneliti di sini adalah bagaimana evaluasi manajemen pembelajaran di masa pandemi, khususnya dalam pembelajaran kimia. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian yang diambil di sini adalah evaluasi manajemen pembelajaran kimia pada masa pandemi COVID-19, khususnya pada penerapan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT melalui model evaluasi CIP di SMA Negeri 54 Jakarta. Berdasarkan fokus penelitian tersebut,
dapat dirumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi manajemen pembelajaran kimia di SMA Negeri 54 Jakarta, kemudian bagaimana melaksanakan evaluasi dari manajemen pembelajaran kimia pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 54 Jakarta menggunakan model evaluasi CIP, konteks untuk proses produk, dan yang terakhir, bagaimana metode pembelajaran kimia diharapkan oleh peserta didik dan berjalan secara efektif di SMA Negeri 54 Jakarta. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang pendidikan untuk manfaat teoretisnya, yaitu khususnya pendidikan kimia, sekaligus menjadi sebuah sumbangan konseptual yang dapat dikembangkan bagi penelitian selanjutnya, baik dilakukan oleh peneliti itu sendiri maupun peneliti-peneliti lainnya mengenai evaluasi manajemen pembelajaran kimia di tingkat SMA. Kemudian ada manfaat praktis, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak. Yang pertama, bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi terkait manajemen pembelajaran, khususnya pada penerapan PTMT, sehingga diperoleh gambaran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan perbaikan selanjutnya bagi sekolah selama melakukan adaptasi dalam penerapan PTMT. Kemudian manfaat praktis bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan evaluasi khususnya pada guru kimia dalam melaksanakan pembelajaran secara PTMT agar bisa melalui tantangan dan menghindari kendala yang dapat terjadi. Selain itu juga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai metode pembelajaran yang efektif yang diharapkan oleh peserta didik sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Selanjutnya, manfaat praktis bagi peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi peserta didik dalam menyampaikan pandangan dan aspirasinya mengenai pembelajaran secara PTMT di masa pandemi COVID-19, khususnya pada pembelajaran kimia. Kemudian yang terakhir, manfaat praktis bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru bagi peneliti dalam melakukan evaluasi manajemen pembelajaran kimia. Lalu untuk selanjutnya, bab 2, kajian pustaka terdiri dari konsep evaluasi program, manajemen pembelajaran, pembelajaran kimia, pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, serta penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pertama, kajian pustaka dari konsep evaluasi program. Evaluasi program sendiri merupakan suatu upaya untuk memperoleh informasi mengenai suatu program yang dilaksanakan dan menilai keterlaksanaan program tersebut. Itu menurut Maliki dan Erwinsyah tahun 2020. Untuk evaluasi program sendiri memiliki berbagai model evaluasi, diantaranya adalah model evaluasi CIP, yang merupakan akronim dari konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi CIP ini sendiri merupakan pendekatan yang didasarkan pada pandangan bahwa tujuan terpenting dari melakukan suatu evaluasi bukanlah untuk membuktikan atau to prove, tetapi untuk meningkatkan atau to improve. Itu menurut Darajat dan Wahyudiana tahun 2015. Selanjutnya ada kajian pustaka mengenai manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran sendiri merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penilaian pelaksanaan pembelajaran agar dapat mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien. Menurut Muslish tahun 2007 dalam arti di tahun 2018, dalam melaksanakan manajemen pembelajaran, tentunya guru harus bisa melakukan pengelolaan kelas, yang mana pengelolaan tersebut terdiri dari yang pertama, pengelolaan tempat belajar atau ruang kelas, kemudian pengelolaan bahan ajar, selanjutnya ada pengelolaan kegiatan dan alokasi waktu, lalu ada pengelolaan peserta didik, pengelolaan sumber belajar, dan yang terakhir pengelolaan perilaku mengajar. Selanjutnya, terkait dengan pembelajaran kimia, bahwa pembelajaran kimia ini menekankan pada cara peserta didik dalam menguasai konsep, bukan menghafal fakta. Konsep-konsep kimia ini, seperti yang diketahui, mempunyai tingkat generalisasi dan abstraksi yang tinggi, sehingga menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam menguasainya, menurut Indrawati tahun 2020. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT yang sedang dilaksanakan bagi sistem pendidikan di Indonesia saat ini,
PTMT sendiri merupakan pembelajaran transisi dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ menuju pembelajaran tatap muka atau PTM sepenuhnya. Dalam Kembang tahun 2020, dijelaskan mengenai beberapa kelebihan dan kekurangan dari PTMT itu sendiri. Untuk kelebihan PTMT, yang pertama dapat membentuk partisipasi aktif peserta didik karena terjadinya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik itu sendiri. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran juga menjadi lebih teratur dan disiplin karena guru dapat memantau secara langsung aktivitas peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya untuk kekurangan dari PTMT adalah yang pertama pembatasan interaksi dan waktu pembelajaran serta resiko penularan virus COVID-19 di klaster atau lingkungan sekolah. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil kajian literatur mengenai penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, di sini saya menemukan 3 penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan evaluasi manajemen pembelajaran, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ida Rahayu tahun 2021 dalam skripsi yang berjudul Evaluasi Manajemen Pembelajaran Kimia pada Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ di SMA Negeri 45 Jakarta. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan menggunakan model evaluasi CIP, mulai dari evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap input, evaluasi terhadap prosesnya, dan evaluasi terhadap produk atau hasilnya. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ida Rahayu adalah pada fokus penelitiannya. Pada penelitian Ida Rahayu difokuskan pada evaluasi manajemen pembelajaran kimia pada penerapan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan pembelajaran kimia pada penerapan PTMT di SMA Negeri 54 Jakarta. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Vina M. Van Harling dan Markus Dianto Tobisogan tahun 2021 dalam jurnal EduTech volume 7 nomor 1 dengan judul Efektivitas Pembelajaran Kimia kelas 11 jurusan IPA SMA Negeri Sorong, SMA Negeri 3 Sorong semasa penanganan COVID-19. Evaluasi model CIP. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan adalah pada jenis penelitian, kemudian pendekatan, dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Sementara jenis penelitian yang digunakan itu sama, yaitu penelitian evaluasi menggunakan model evaluasi CIP. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Onde, Aswad, Sari, dan Meliza pada tahun 2021 dalam jurnal edukatif, Jurnal Ilmu Pendidikan volume 3 nomor 6 dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa New Normal terhadap hasil belajar matematika di sekolah dasar. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah pada fokus penelitiannya, yaitu manajemen pembelajaran pada penerapan PTMT. Tetapi selain itu, untuk metode penelitian yang digunakan, penelitian yang dilakukan oleh Onde, Aswad, Sari, dan Meliza itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan penelitian tersebut tidak menggunakan jenis penelitian evaluasi dengan model evaluasi CIP. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Bahasan dari bab 3 ini terdiri dari tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, kemudian metode penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Untuk tujuan operasional penelitian dari penelitian yang akan dilakukan adalah melakukan evaluasi dari manajemen pembelajaran kimia melalui model evaluasi CIP di SMA Negeri 54 Jakarta pada masa pandemi COVID-19, khususnya pada penerapan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Tempat penelitian adalah SMA Negeri 54 Jakarta dengan waktu penelitiannya pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 dan subjek penelitian atau partisipan dalam penelitian ini adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru kimia, serta peserta didik kelas 10 dan 11 MIPA. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian evaluatif, model CIP, konteks input proses produk dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi non-partisipan, kuesioner, dan wawancara mendalam atau in-depth interview.
Prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan penelitian, yaitu meliputi pembuatan proposal penelitian, kisi-kisi instrumen, pedoman observasi, lembar kuesioner, pedoman wawancara, dan lembar member check. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan penelitian, yaitu merupakan tahapan inti yang terdiri dari kegiatan observasi, pengisian kuesioner, dan wawancara mendalam atau in-depth interview. Kemudian ada tahap akhir penelitian, yaitu mengumpulkan data hasil observasi, kuesioner, dan wawancara, lalu diolah menjadi pembahasan dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Teknik pengumpulan datanya yang pertama yaitu observasi. Di sini peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan observasi non-partisipan, yaitu peneliti bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam situasi yang diamati. Lalu ada wawancara. Wawancara mendalam atau in-depth interview ini dilakukan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian guru kimia, serta peserta didik kelas 10 dan 11 MIPA. Dalam melaksanakan wawancara, digunakan recorder atau perekam suara untuk merekam hasil wawancara. Selanjutnya adalah kuesioner. Pada penelitian ini digunakan kombinasi antara kuesioner terbuka dan tertutup, di mana kuesioner tertutup ini berisikan profil peserta didik, kemudian penilaian terhadap pembelajaran kimia di masa pandemi COVID-19. Sementara kuesioner terbuka diberikan untuk meminta pendapat dari peserta didik. Teknik analisis data. Menurut Miles Huberman dan Saldana tahun 2014, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu kondensasi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, di sini ada gambar analisis data model interaktif. Pengumpulan data dilakukan selama melakukan penelitian. Di sini pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuesioner, dan wawancara. Nah, kemudian masuk ke tahap kondensasi data, di mana pada tahap ini meliputi proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data dari teknik pengumpulan data yang sudah dilakukan. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan untuk memilah data-data yang telah diperoleh berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Proses kondensasi data berlangsung secara terus-menerus sampai laporan akhir tersusun secara lengkap. Nah, selanjutnya masuk ke tahap penyajian data, di mana informasi yang telah diperoleh dari tahap kondensasi data ini kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi dan narasi. Nah, informasi ini disajikan dengan bahasa peneliti sendiri yang logis dan sistematis, sehingga dapat mudah dipahami. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, tahap ini merupakan tahap akhir dari analisis data dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini berupa hasil evaluasi manajemen pembelajaran kimia melalui model evaluasi KIP di SMA Negeri 54 Jakarta, kemudian tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta metode pembelajaran yang efektif pada pembelajaran kimia di masa pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir ada teknik keabsahan data. Yang pertama, di sini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Artinya, triangulasi sumber ini adalah menguji data dari berbagai sumber partisipan atau subjek penelitian yang akan diambil datanya, yaitu terdiri dari bidang kurikulum, guru kimia, dan peserta didik. Selanjutnya, setelah dilakukan teknik triangulasi sumber, maka peneliti melakukan cross-check data yang diperoleh dari setiap subjek penelitian atau partisipan, apakah data tersebut sudah sesuai dengan maksud yang dituju oleh partisipan itu sendiri, yaitu dengan melakukan member check. Nah, member check ini dilakukan dengan maksud agar data yang diperoleh oleh peneliti sudah sesuai dengan maksud dari subjek penelitian atau partisipan. Proses member check ini akan dilakukan setelah berakhir satu periode pengumpulan data yang dilakukan secara individual. Nah, pada proses ini, data tersebut yang sudah ditranskrip dari wawancara itu dapat ditambah, dikurangi, ataupun ditolak oleh sumber data hingga diperoleh kesepakatan bersama berupa lembar member check yang telah ditandatangani. Nah, yang terakhir ada teknik triangulasi metode atau triangulasi teknik, yang mana di sini digunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.